Pemirsa, vonis bebas Gregorius Ronald oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendatangkan banyak protes dari masyarakat. Salah satunya disuarakan oleh Kopri PMII Jember. Betapa tidak, keputusan majelis hakim dirasa syarat akan ketidakadilan dengan memberi vonis bebas terhadap anak mantan anggota DPR RI tersebut. Gregorius Ronald, putra dari mantan DPR RI fraksi PKB, Edward Tanur, yang diduga telah melakukan pembunuhan kepada kekasihnya Dini Sera Afrianti pada Oktober 2023 lalu, diberikan vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis bebas untuk Ronald dibacakan pada Rabu 24 Juli 2024. Padahal jaksa penuntut umum telah menuntut Ronald dengan tuntutan 12 tahun kurungan penjara. Di mana kasus pembunuhan yang dilakukan Ronald terhadap Dini terjadi pada Selasa 3 Oktober 2023 lalu. Bermula saat mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol hingga lewat dini hari, dan keduanya pulang dalam kondisi mabuk. Saat keduanya berada di depan lift untuk turun ke parkiran mobil, mereka terlibat cekcok hingga Ronald menampar Dini dan memukul Dini menggunakan botol. Penganiayaan berlanjut di basement. Bahkan Dini sempat dilindas dengan mobil yang dikendarai Ronald. Akibat perbuatannya itu, Dini mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Kondisi Dini usai dilindas dan saat dibawa ke rumah sakit sempat terekam dan viral di media sosial. Kematian Dini ini selanjutnya diselidiki polisi dan menetapkan Ronald sebagai tersangka pada Jumat 6 Oktober 2023. Ronald saat itu dijerat pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan. Isna Asaro, Ketua Kopri PMII Jember saat ditemui di Sekretariat PMII Jalan Semeru, Kecamatan Sumbersari, Sabtu sore, menyayangkan putusan hakim yang memberikan vonis bebas kepada Ronald. Kasus Ronald dirasa syarat akan ketidakadilan, bahkan luput dari nilai kemanusiaan. Kami adalah Kops PMI Putri, bagian dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang selalu diajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana asas yang kami tegakkan, yaitu Pancasila dan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ kita selalu diajarkan bagaimana menegakkan keadilan dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi penting untuk ditegakkan di segala lini masyarakat begitu. Nah, melihat fenomena kasus Ronald ini kepada Dini Afrianti, kita bisa melihat di situ syarat akan ketidakadilan dan bahkan luput dari nilai kemanusiaan, sehingga itu menjadi salah satu motivasi terbesar bagi kami untuk bersuara menyoal kasus kekerasan ataupun kasus pembunuhan yang dilakukan Ronald kepada Dini Afrianti. Ronald yang dijerat pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan yang kemudian dikenakan hukuman berlapis dan terjerat pasal 338 pembunuhan sehingga divonis 12 tahun. Namun hal mengejutkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald pada 24 Juli 2024. Banyak sekali kejanggalan yang bisa kita lihat ya ketika kita mengikuti perkembangan kasus Ronald ini. Pertama, kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu di 3 Oktober 2023 kemarin. Kemudian kasus ini juga sudah ditindak oleh Polrestabes Surabaya di tanggal 21 Oktober 2023 kemarin dengan memvonis Ronald dengan vonis hukuman penjara 12 tahun. Hakim tidak melihat kasus ini secara holistik dan menyeluruh berdasarkan bukti yang ada, dan bisa dilihat juga bahwa hakim memberikan vonis bebas hanya berdasarkan perspektif pribadinya. Dari beberapa hal yang kita ikuti di pemberitaan, Ronald ini adalah salah satu anak DPR RI, fraksi PKB, yang kebetulan sudah mantan ya, dinonaktifkan. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa kayaknya ada hengki-pangki begitu antara orang tua ataupun pihak Ronald dengan para hakimnya. Sehingga di sini juga butuh ketegasan dari KPK ataupun Mahkamah Agung itu untuk menindak ulang atau menindaklanjuti, memeriksa ulang bagaimana keterkaitan para hakim ini terhadap kasus Ronald begitu.
Ketidakadilan kasus pembunuhan dini yang dilakukan Ronald memantik Kopri PMII Jember menyatakan sikap dan memberi pernyataan tegas. Kebetulan dari kami, dari Kops PMII Putri, itu ada 4 hal yang menjadi poin tuntutan kami. Yang pertama, izin membacakan bahwa kami dari PMII, Kops PMII Putri atau Kopri Cabang Jember meminta Mahkamah Agung secara produktif untuk meninjau kembali serta menindaklanjuti kasus pembunuhan oleh Gregorius Ronald sesuai prosedur yang berlaku dalam perundang-undangan. Yang kedua, kami menuntut Komisi Yudisial untuk memeriksa ketiga hakim terkait. Yang ketiga, kami menuntut Kejaksaan Agung untuk menggunakan upaya hukum kasasi dengan menggunakan memori kasasi yang kuat dengan tugas dan fungsinya serta mengajukan pencekalan terhadap pelaku kepada Kemenkumham sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, kami menuntut dan meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kopri PMII Jember akan terus menyuarakan hingga adanya nilai keadilan kasus tersebut dan akan menggelar gerakan masif hingga tuntutan mereka diperhatikan. Ageng Widya, FTV Jember, melaporkan.